وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Qori Bapak Ustadz Rusbandi SPD. Mudah-mudahan bagi beliau yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim serta kita yang mendengarkan sama-sama diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat para jemaah pecinta majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melangkah untuk acara berikutnya, kami mohon maaf, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Dr. Andes Haji Mansyah Sabri. Maaf Pak, tertinggal tadi. Kita lanjutkan untuk acara berikut, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan selamat datang dari Khadimul Majelis Sa'ilat Muhtadin Andam kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Murjani Nurani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada hari ini begitu banyaknya yang berhadir di tengah-tengah kita, dan ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu karena begitu banyaknya hadir habaib pada hari ini dan para syaraib, para syarifah. Namun kehadiran para habaib itu kami meyakinkan bahwa itulah yang sangat menambahkan berkah di acara kita pada hari ini, karena dihadiri oleh anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita Al-Habib Sulaiman Bahashim sebagai sesepuh kita di wilayah kita Kabupaten Sungai Tengah pada umumnya, karena usia beliau sudah hampir mencapai 90 tahun. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang sangat kita muliakan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar yang datang dari Jakarta, yang beliau pada hari ini akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua, dan para habaib dan para syaraib yang lainnya yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian-pian barataan. Kita doakan para habaib semoga senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan senantiasa hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau sehingga beliau senantiasa dapat membawa rahmah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ulama, para tuan guru yang berhadir pada hari ini sebagai warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi-nabi yang berhadir pada hari ini, yang kita hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada hari ini ada hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram ayahanda Guru Aini dari Gumbil, dan juga ada akhina fillah adai ilallah Tuan Guru Haji Abdul Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin dari Pemangkih. Beliau juga berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan para ulama-ulama yang lainnya yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian barataan. Yang kita hormati, kita sayangi, dan kita bangga-banggakan Bapak Haji Aulia Oktaviandi STMA Bkom. Beliau adalah bupati kita, Bupati Hulu Sungai Tengah. Beliau hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama Wakil Bupati Bapak Dr. Andus Haji Mansah Sabri. Kita sangat bangga sekali hari ini beliau bisa hadir, Pak Bupatinya, Pak Wakil Bupatinya bisa hadir. Kita sangat maklum, sangat sibuk seorang pemimpin pemerintah daerah. Namun di sela-sela kesibukan beliau,
di sela-sela banyak tugas-tugas beliau, tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan lain sebagainya, tapi beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan Pak Bupati dan Wakil Bupati, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa tugas-tugas beliau senantiasa diberikan anugerah petunjuk oleh Allah, sehingga beliau menjalankan tugas senantiasa diberikan anugerah bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para pejabat pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik yang sipil, TNI dan kepolisian yang berhadir pada hari ini, yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian barataan. Juga kita ucapkan selamat datang dan rasa hormat kepada yang mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Tuan Guru Haji Rosadi Ilmi LC. Beliau hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Beliau tadi jauh-jauh datang dari Banjarmasin. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Tokoh masyarakat kita juga, tokoh masyarakat Andang pada khususnya, masyarakat Haruyan umumnya, bahkan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Ini ada tokoh kita Bapak AKBP Sarjaini. Beliau hari ini sengaja datang ke tempat kita dari Banjarmasin. Puja kita berduhara datang, hanya sekadar memenuhi undangan kita. Jadi kita sangat apresiasi juga kepada beliau yang jauh-jauh datang dari Banjarmasin, karena tugas beliau adalah di Polda Provinsi Kalimantan Selatan. Para tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang lainnya yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian barataan, hadirin, hadirat, jamaah Majelis Taklim Sabilal Muhtadin, rahimakumullah wa hadakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim yang bangunannya sangat sederhana ini. Namun mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmah di tempat ini. Allah senantiasa memberikan berkah di tempat ini, karena di tempat ini setiap minggu, setiap saat dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dibacakan ratib-ratib yang disusun oleh para ulama-ulama kita, dan dibacakan wirid-wirid kitab-kitab yang disusun oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dicurahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhadir pada hari ini atau yang menyenangi dengan acara maulid pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulun atas nama Khadimul Majlis atau pelayan daripada Majelis Taklim Sabilal Muhtadin ini, karena ulun Pak Bupati lebih senang disebut dengan khadim daripada disebut dengan pengasuh. Khadim ini ulun sebagai pelayan aja, melayani masyarakat, melayani jamaah sesuai dengan apa yang bisa ulun layani kayak itu. Jadi ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kita ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar, beliau yang akan memberikan ceramah pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada beliau yang bisa beliau mengabulkan hajat kita untuk memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Ulun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati dan pejabat-pejabat lainnya yang bisa berhadir pada hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan berkah dan diganjar oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ulun juga mengucapkan terima kasih yang selanjutnya kepada seluruh masyarakat Desa Andang di bawah pimpinan pambakalnya, karena Pak
Bupati, Masya Allah pembakal di Saandang, ulun kada membangga-bangga akan mulai kalau kada salah hampir seminggu sebelum hari H, hampir setiap hari pembakal ke sini mengontrol atau menyurvei lokasi. Jadi beliau selalu tampil setiap hari, mahuluakan membawai gotong royong lawan warganya. Alhamdulillah masyarakat di Andang ini bahu membahu, saling bekerja sama sehingga terlaksanalah acara peringatan Maulid yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Luar biasa pada tahun ini ulun melihat ada peningkatan kerjasama masyarakat desa Andang yang melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini kita hari ini mengucapkan luapan perasaan gembira. Di antaranya gotong royong itu sudah hampir seminggu selalu ada yang dikerjakan. Ada yang kemengerjaan mengungkih kayu, membersihi lokasi, memasang umbul-umbul, masang spanduk dan lain sebagainya. Sampai pada hari kemarin pemotongan sapi 3 ekor itu dikerjakan secara memasakinya secara gotong royong per RT. Jadi per RT. Di Andang ini satu desa ini ada 6 RT Pak Bupati. Nah, ada 6 RT. Nah, jadi karena 6 RT, lalu sapi 3 ikung dibagi-bagi 6. Sapi 3 ikung dibagi-bagi 6, satu RT masing-masing ada satu kelompok ibu-ibu yang memasaki atau maharagu pemasakan daging tersebut. Jadi kita apresiasi juga lawan ketua RT-nya berada. Mudah-mudahan berhubung hari ini ada bupati, mudah-mudahan ketua RT itu kayaknya bisa diangkat jadi camat oleh bupati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kita apresiasi kepada ketua RT yang yang bekerja sama Pak Habib. Alhamdulillah. Jadi kita doakan Pak Habib bisa mendoakan kepada masyarakat kita karena mudah-mudahan berkat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat di kampung kita ini. Amin. Dan semua masyarakat tidak terkecuali ulun lihat pemudanya, nang tuhanya masing-masing bekerja sama dengan posisinya masing-masing. Maka sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih atas bantuan daripada masyarakat, baik berupa tenaga tadi atau berupa keuangan, berupa pemikiran dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang, baik yang menyumbangkan keuangannya, karena banyak ada yang menyumbang berupa air mineral. Jadi air mineral ini alhamdulillah kada menukar gitu nah. Jadi sumbangan daripada para penyumbang. Ada menyumbang beras. Jadi kepala desa sekecamatan Haruyan itu mereka itu saling bahu membahu mengumpulkan beras. Kepala desa satu kecamatan Haruyan ini terkumpul kalau berapa balik kurang sampai tahu tadi, itu semuanya dari sebagian dari kepala desa yang menyumbang. Jadi kepala desa sekecamatan Haruyan ini semuanya ikut andil untuk peringatan Maulid pada hari ini. Amin. Ini sekadar kita menyampaikan. Kemudian banyak lagi sumbangan-sumbangan yang lain, ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun semua sumbangan pian, baik berupa sumbangan pemikiran, berupa harta, berupa tenaga, semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mendapatkan nadrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan insyaallah mudah-mudahan akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dan mengucapkan terima kasih kepada yang melaksanakan akikah. Jadi Al-Habib ini masyarakat ada 21 orang yang melaksanakan akikah. Jadi kemarin memotong 3 ekor sapi karena ada 21 orang yang melaksanakan akikah. Jadi yang 21 orang itu menyumbangkan daging akikahnya itu kepada majelis taklim untuk dilaksanakan peringatan Maulid. Jadi oleh karena itu kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada yang melaksanakan akikah yang sebanyak 21 orang kemarin,
Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini akan membimbing kita semua ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan kepada relawan-relawan semuanya, karena relawan hari ini kelihatannya komplit. Ada yang dari relawan Majelis Taklim Sabilal Muhtadin, ada yang dari Pramuka, ada yang dari Banser, ada yang dari organisasi Orari, Radio Orari, ada yang dari pemadam kebakaran. Lengkaplah hari ini relawannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau seandainya ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Tentunya ingin kami menyuguhkan yang sebaik-baiknya, namun setiap sesuatu pastilah ada kekurangan. Jadi dalam kekurangan itu mohon kami maaf. Mungkin kekurangan fasilitas tempat, mungkin kekurangan konsumsi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya hari ini dapat konsumsi semuanya, syukur alhamdulillah. Kalau misalnya ada sawat karena ada cukup konsumsinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan yang ada pada kami. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan sambutan pada hari ini agar kami merasa nyaman dengan arahan-arahan Bapak Bupati, dan tentunya mungkin juga masyarakat kami Kecamatan Harian hari ini hendak langsung memandang wajah Bupati kita. Alhamdulillah, memang rancak aja kalau melihat Bupati sudah, cuman entah parak tuh ada awak ya lah. Nah hari ini kita kawal parak Bupati hari ini, alhamdulillah. Nah demikian, kemudian sekadar ini kami merasa bangga dengan Pak Bupati yang hadir pada hari ini. Pak Bupati kita ini, alhamdulillah, beliau sangat peduli dengan keagamaan. Sebagai contoh salah satunya, beliau selalu ada memprogramkan, ini kalau sudah program khataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran untuk anak-anak, beliau sudah memprogramkan. Ada, jadi peduli beliau dengan keagamaan. Dan juga beliau mengikuti jejak langkah para raja-raja kita. Nah, kenapa Raja Banjar itu Bahari, Raja Banjar itu mengirim Datuk Kalampayan ke Mekah untuk melaksanakan mengaji di kota Mekah. Itu raja kita Bahari. Jadi Pak Bupati ini mengikuti jejak langkah para raja-raja dahulu, sehingga beliau setiap tahun memprogramkan mengirim mahasiswa ke Timur Tengah, apakah ke Mesir atau ke Hadramaut, selalu ada diprogramkan beliau. Nah jadi ini luar biasa, kita merasa senang dengan Pak Bupati kita yang selalu memikirkan dengan hal-hal yang bersifat dengan religius atau keagamaan. Kita doakan Bupati selalu eksis, selalu beliau memperhatikan dengan keagamaan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau setelah kita semua menjadi penghuni alam kubur. Bukan mengharapkan lakas mati, kadang cuma kita ini berataan pasti mati. Dan itulah yang akan menjadikan amal jariah bagi beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita berataan sebagai orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan jaminan bersama-sama dengan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Khadimul Majelis Sabilal Muhtadin Endang, Bapak Tuan Guru K.H. Porjani Nurani yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin wal hadirat, untuk sambutan ke berikut, kelapa muda diputihkan, gasan diminum di paumaan. Bila pian hendak melihat Bupati yang paling anom di Kalimantan Selatan, ayo kita dengarkan Pak Aulia membawakan sambutan. Kepada Pak Bupati kami persilakan Pak Haji Aulia Octavian DST MAPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala nurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khususan Khatibul Majlis Sabilal Muhtadin Tuan Guru Haji Murjani dan penceramah kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar, yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dr. Andes Haji Mansah Santri, yang kami hormati segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ibu Camat beserta unsur Forkopi Kecamatan Harian, yang kami hormati Sohibul Wilayah yang sudah dipuji-puji oleh Khatibul Majlis, pembakal kepala desa Andang beserta aparatnya, yang kami hormati para hadirin peserta Maulidul Rasul yang tidak bisa kami sebutkan pian satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita selalu memujinya namanya, karena kita diberikan nikmat sehat, nikmat diringankan langkah kaki dan tangan, dan dibukakan pikiran kita untuk melaksanakan Maulidul Rasul di tempat yang sangat mulia ini, di Majelis Sabilal Muhtadin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Izin yang kami muliakan para habaib, para guru-guru agama, para hadirin, kami ingin mengutip apa yang disampaikan qori'ah tadi, apa yang dibacakan qori'ah tadi. Sebaik-baiknya suri tauladan adalah Rasulullah SAW. Dalam bermuamalah, beliau pernah menunjukkan kewajiban salah seorang muslim kepada muslim lainnya, bila diundang dia datang. Khatibul Majlis beberapa waktu lalu menyampaikan dan mengundang, baik lisan bahkan sampai mengatakan pakai dikirim undangan, padahal lisan aja sudah cukup, bahwa beliau di Majelis Sabilul Muhtadin akan mengadakan Maulidul Rasul, dan salah satu kewajiban kami adalah mengikuti, menghadiri undangan beliau dengan niatan kami mengikuti suri tauladan kita Rasulullah SAW, dan dengan niatan semoga melalui kegiatan kita Maulidul Rasul ini kita bisa mengikuti jejak Rasul kita dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kita sudah barang tentu tidak bisa ataupun diberikan keterbatasan dalam mengikuti sunnah-sunnah, namun kami bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan sangat menghargai bentuk Maulidul Rasul ini yang dilaksanakan dan hampir menjadi tradisi, sampai melekat itu tradisi di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau sudah bulan Rabiul Awal, rame akan kegiatan keagamaan Maulidul Rasul. Khususan kegiatan Maulidul Rasul di Majelis Sabilal Muhtadin ini, alhamdulillah pian-pian semuanya digerakkan hatinya, sampai kalau kami mengikutinya, datang kami dari jam 2 tadi, parkiran sepeda motor mobil aja sudah cukup panjang.
hampir kami estimasi kirakan ribuan yang datang ini. Nah, kami sangat mengharapkan kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi khususan bangsa kita, warga kita ini agar bisa terus terlaksana, dan insya Allah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan terus mendorong kegiatan-kegiatan dalam hal peningkatan keagamaan kita seperti ini. Hadirin, kami tidak bisa panjang lebar. Terakhir kami mengucapkan selamat melaksanakan Maulidur Rasul, selamat mendengarkan tausiah dari penceramah kita Al-Habib, dan kami ucapkan lagi selamat mengikuti suri tauladan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya itulah beberapa sambutan yang bisa kami sampaikan. Kami minta maaf, minta ridho sebagaimana disampaikan Khodibul Majlis ketika kami tidak bisa bertatap muka pian langsung karena disibukkan oleh kegiatan sehari-hari. Kami minta maaf, minta ridho, baru aja ada kesempatan seperti ini. Terima kasih pian mau mengundang, Khodibul Majlis mau mengundang, dan terima kasih Khodibul Majlis dan kawan-kawan para relawan yang membuat acara ini terlaksana dengan sesuai harapan kita. Kami akhiri dari kami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita masuki acara yang selanjutnya, yakni acara Mau'izatul Hasanah, tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar dari Jakarta. Kepada beliau kami dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, saya minta bacakan surat Al-Fatihah. Allah beri kesembuhan kepada saya karena saya kurang fit, yang sehat. Bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit saya. Ala ziniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratil nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi semua al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala minas sama'i ma'an mubarakan fa'anbata bihi jannatin wa hablil hasid wa nakhla basiqatul atal'un nadid wa an'ama bin ni'amin ibtila'an wa imtihanan faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الإنسان وهو أقرب من حبل الوريد. وأشهد أن
Hadirin wal hadirat, saya nangis bukan karena penyakit saya. Saya nangis karena saya takut mati suul khatimah. Hadirin wal hadirat, pertama-tama yang saya hormati guru kita tercinta Abu Ya Guru Murjani serta keluarga besar Majelis Taklim Sabilul Muhtadin, Guru Amin yang terhormat juga Guru Aini dan Bapak Bupati kita, dan mobil khusus Al-Habib Sulaiman dan semua yang hadir para habaib di sini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ada satu malaikat yang Allah ciptakan. Itu malaikat bisa menghitung tetesan air hujan dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, hadirin. Tapi itu malaikat nggak bisa ngitung tetesan hujan, tetesan rahmat yang Allah berikan pada hari ini, hadirin. Begitu besarnya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, hadirin. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang marhumah. Nabi begitu sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita. Lalu apa sih balasan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Balasan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita melanggar hidup di dunia ini, hadirin. Kita hidup di dunia ini adalah dongeng, hadirin. Tempat asli kita adalah di akhirat. Karena yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal ibadah kita, bukan ngaji kita, tadarus kita. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, waktu dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berbicara. Janganlah kita ngobrol. Kalau dibacakan peringatan Maulid kita berbicara, bagaimana rohaninya Nabi Muhammad akan masuk di hati kita, hadirin. Ini waktu dibacakan Maulid Nabi Muhammad, dibuka HP. Emang keluar duit itu HP? Ganti-ganti kaki, nanti yang kanan dikatasin, yang kiri ke atas, dikebawahin. Bagaimana sakinah rohani Nabi Muhammad akan nempel di hati kita? Kita fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak paham, dengerin aja omongan atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peringatan Maulid, pembacaan Maulid Nabi Muhammad, terserah kalian mau berbicara kek, mau buka HP kek, asal satu, hadirin, jangan pada ngobrol atau jangan merokok. Tapi alhamdulillah di sini kada ada yang merokok, alhamdulillah. Karena kita bersyukur, alhamdulillah, dilangkahkan kaki kita dari jauh, hadirin, untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia, hadirin? Para malaikat sujud dengan Nabi Adam. Di situ ada, di jidatnya Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad SAW. Walam takun nur ala wajih Adam lam yasjudil amlaku wa huwa mugaddam. Kalau tidak ada cahaya pada dahi Nabi Muhammad, maka para malaikat tidak akan sujud pada Nabi Adam. Walau lam tamshil ardu aqdamuha lamma ubiha lil ardi tayammum. Kalau tidak boleh, tidak ada air, kita boleh tayamum enggak?
Kita boleh tayamum. Kenapa kita dibolehkan tayamum? Karena Nabi Muhammad pernah berjalan di atas muka bumi ini, hadirin. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Ramadan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada alam dunia ini, hadirin. Bahkan tidak ada kita ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kapan engkau diangkat jadi nabi, wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, waktu Nabi Adam jadi adonan, waktu Nabi Adam dibikin adonan, aku sudah jadi nabi. Jadi sebelum Allah menciptakan nabi-nabi yang lain alam semesta ini, itu Nabi Muhammad sudah ada. Subhanallah, ini semuanya cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad, hadirin. Harus bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kebanggaan kita tunjukkan dengan Nabi Muhammad untuk selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kira, hadirin, jangan diremehkan peringatan Maulid seperti ini, hadirin. Orang banyak meremehkan peringatan Maulid seperti ini. Paling-paling juga tahlilan. Paling-paling peringatan Maulid juga nanti baca Yasin. Paling-paling juga nanti baca Maulid, sambutan, tausiah, begitu-begitu saja. Dan itu juga nanti ada kebulinya. Paling-paling begitu doang. Berapa banyak orang yang hadir Maulid dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang hadir Maulid yang tadinya nggak insaf menjadi insaf, hadirin. Berapa banyak yang tadinya hadir Maulid dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sadar harga dirinya dan bagaimana, hadirin. Itulah besarnya Nabi Muhammad di diri kita, hadirin. Siapakah mereka? Orang-orang yang selalu mengagungkan peringatan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hadir peringatan Maulid tapi pengajian begitu sepinya, hadirin. Sepi gak pengajian kira-kira? Sepi apa banyak? Banyakan mana peringatan Maulid guru sama peringatan pengajian? Kurang lebih sama, alhamdulillah. Di Jakarta juga sama seperti ini, hadirin. Di mana-mana peringatan Maulid, hadirin. Di Habib Ali Kuitang, di Habib Ali Bungur, di luar Batak. Alhamdulillah, Jakarta berkah. Mudah-mudahan di sini juga mudah-mudahan menjadi negara atau kampung yang berkah, hadirin. Alhamdulillah, kita hadirin banyak-banyak orang soleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah saya lihat kagak ada yang pakai masker. Ya, ada yang pakai masker gak? Ada yang pakai masker? Alhamdulillah, jangan ada yang pakai masker, hadirin. Ya. Karena Taufik ini sudah nggak ada, ya. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diangkat, ya. Kalau kemarin belum lama saya ceramah, orang banyak pakai masker. Masker itu adalah, hadirin, itu untuk menjaga kesehatan, ya. Sebetulnya sih bukan menjaga kesehatan. Kalau orang dulu sama orang sekarang itu beda. Kalau orang dulu kalau mau ketemu kiai itu pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, cium tangan sama habaib, cium tangan sama guru. Kalau sekarang bukan pakai minyak wangi, pakai hidden tejar. Betul lebih betul. Itu orang sekarang. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau orang dulu setiap habis sembahyang Jumat itu para kiai, para habaib sediain makan. Betul gak? Sediain makan, ayo makan, santian pada makan ke rumah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak cucian tangan tapi nasinya ora ono. Betul apa betul? Ya roti kan suka banyak tuh. Mungkin sekarang masih ada kali di beberapa tempat, ya, disiapin cucian tangan. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau orang dulu kalau bangkis kasih alhamdulillah. Terus dijawab lagi, yarhamkumullah, yahdibikumullah, wa yuslih balakum. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang beda, kasih corona. Kenapa? Karena kita takut dengan semuanya penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Penyakit ini semuanya dari Allah. Kayak saya ini Allah lagi sayang sama saya. Kenapa saya nangis? Yang saya takutin matinya su'ul khatimah, hadirin. Itu yang saya takutin.
Tapi insya Allah dengan saya berkumpul kepada hadirin semuanya, insya Allah mati saya daripada husnul khatimah. Apa sih maksudnya husnul khatimah? Yang dinamakan husnul khatimah itu bukan orang sujud lagi sembahyang, bukan. Lagi baca Al-Quran itu meninggal husnul khatimah, bukan. Lagi ngaji meninggal dunia husnul khatimah, bukan. Yang dinamakan husnul khatimah selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dia meninggal matinya husnul khatimah. Hadir majelis taklim, dia meninggal matinya husnul khatimah. Sembahyang berjamaah, kalau dia meninggal matinya husnul khatimah. Menghormati orang yang besar, menyayangi anak yang kecil, itu matinya husnul khatimah. Berbakti sama orang tua, meninggalnya husnul khatimah. Ini meninggal husnul khatimah dari mana? Sering ke dukun, mengapain ke dukun? Na'udzubillah, 40 hari amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji, tadarus, salawat, marhabanan, tapi dikit-dikit ke dukun. 40 hari nggak diterima, musyrik kita. Tahu iblis kan? Iblis tahu. Iblis itu nggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat yang paling, hamba Allah yang paling alim di kalangan malaikat. Pertama di derajat yang pertama namanya abid. Terus sampai ke 7. Ibadah setiap langit pertama 1000 rakaat. Langit kedua 1000 rakaat. Terus akhirnya dia pengen beribadah kepada Allah di bumi. Ya Allah, aku pengen beribadah di bumi. Hadirin, kalau Habib ngomong, sampean dengerin aja ya. Ya. Kira-kira ngomongan ulun paham gak nih? Nah, yang baik terima, yang nggak baik buang aja ya. Nah, ini malaikat, ini iblis. Langit pertama ibadah, langit kedua ibadah, langit ketiga ibadah, terus. Akhirnya nih iblis pengen ibadah di bumi. Bagaimana tidak alim di kalangan malaikat? Setiap sejengkal bumi ini semuanya pernah diibadahin sama iblis. Datang Nabi Adam. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Adam, disuruh perintah sama Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis kagak mau. Tumhairi zindagi mereka bolgaha. Ini bahasa India aja. Ya. Jangan sering-sering nonton film India, karena di neraka itu bahasanya bahasa India. Benar, ada di kitab, tanya guru. Di neraka bahasanya bahasa India, ada di kitab. Di surga bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. India itu bahasa neraka. Betul ini. Ya. Akhirnya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis kagak mau. Akhirnya waktu Nabi Adam diciptain, akhirnya iblis karena kedengkian diludahin itu. Waktu diludahin itu, ludahnya sampai ke pusat Nabi Adam. Akhirnya diambil itu bekas ludah Nabi Adam, dibuang sama malaikat jadi anjing hadirin. Itu awalnya anjing itu bekas ludahnya iblis hadirin. Makanya jangan sampai kita sombong dengan ilmu kita, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan kejabatan kita, sombong dengan harta kita. Kenapa? Karena itu semuanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tidak kenal Nabi Sulaiman bin Daud? Sulaiman bin Daud tuh punya istana yang paling megah, punya pengikut para makhluk. Tapi Nabi Sulaiman tak kalah melihat orang miskin, Nabi Sulaiman turun. Apa kata Nabi Sulaiman? Orang miskin duduk bersama orang miskin. Karena Nabi Sulaiman tahu yang didapatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sombong dengan sifat-sifat kita hadirin. Da'il kibra fa innal kibra lillahi wahda. Wa qad lu'ina syaitan lamma tadabbara. Setan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu nangis 4 kali hadirin. Nangis yang eseris, yang luar biasa, terdengaran
semuanya makhluk-makhluk. Yang pertama, setan itu nangis karena setan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Itu setan nangis sejadi-jadinya. Yang kedua, Allah mengatakan engkau makhluk yang terkutuk. Nangis lagi itu setan sejadi-jadinya. Yang ketiga, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis lagi itu setan, hadirin. Yang keempat, turunnya suratul Fatihah. Itu iblis nangis sejadi-jadinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai hidup kita bertemu dengan iblis, hadirin. Pernah lihat iblis belum? Pernah lihat setan belum? Jangan, hadirin, serem. Makanya jangan sering-sering makan sambal. Orang sering-sering makan sambal ngimpinya serem. Ya, nah, jangan sering-sering makan sambal. Iblis itu makhluk yang paling alim. Paling alim itu iblis. Tapi karena dilaknat Allah Subhanahu wa taala, waktu Nabi Adam ke surga sama encing Hawa, kata orang Jakarta encing Hawa, Siti Hawa akhirnya digoda itu, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, kan di Al-Qur'an gitu, ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati ini buah khuldi. Akhirnya iblis masuk, digoda itu Nabi Adam, wahai Adam, makanlah buah khuldi ini. Kalau kamu tidak makan, kamu bakal jadi malaikat, engkau berada di surga terus abadal abidin. Akhirnya dengan tipuan iblis, akhirnya Nabi Adam kemakan juga itu buah khuldi. Dimakan itu buah khuldi sama Nabi Adam, akhirnya timbullah ini. Apa orang Banjar bilang apa? Hah? Janggut ya? Janggut. Kalau orang laki di sini janggut, ini sebabnya buah khuldi ada di sini. Nabi Adam waktu makan. Perempuan Siti Hawa makan buah khuldi juga, nempellah buah dadanya. Itu awalnya. 30 hari itu ngendep buah khuldi di perutnya Nabi Adam. Akhirnya Allah mengkhitab bulan suci Ramadan adalah 30 hari, hadirin. Ini sebab Nabi Adam waktu itu makan buah khuldi. Di kitab Nuzhatul Majalis, coba antum baca. Karena kenapa kita kagak boleh puasa 40 hari, 50 hari? Karena itu awalnya Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi ini ngendap di perut Nabi Adam selama 30 hari. Akhirnya Allah mengkhitab untuk puasa 30 hari, hadirin. Makanya jauhlah sifat-sifat iblis. Tawadu yang penting, hadirin. Tawadu kan nujum laha linadhirihi. Tawadulah engkau seperti bintang yang nampak orang yang melihatnya. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih. Jangan engkau seperti bintang orang ini, seperti asap yang tawadu kan nujum laha linadhirihi. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih. Janganlah engkau seperti asap ya'lu binafsih, meninggi dengan sendirinya, hadirin. Karena afdal ibadah at-tawadu. Ya, paling afdalnya ibadah adalah tawadu, rendah sama orang. Kenapa? Kalau orang sudah tawadu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Wa man takabbara fa Allah. Siapa orang yang sombong itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita cari hidup di dunia ini, hadirin? Apa sih coba? Kekayaan kita pun akan lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita, ketampanan kita, kejabatan kita, keinian kita, kepintaran kita, semuanya lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun akan lenyap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nafsi-nafsi nanti yang membawa kita termasuk surga itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Apabila kita baik amal ibadah kita, maka akan menjadi baik. Apabila jelek amal ibadah kita, naudzubillah min zalik, maka tempatlah kita di neraka jahanam, hadirin. Itu semuanya adalah pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, hadirin, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh-penuh kecintaan. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, hadirin. Orang cinta sama Nabi Muhammad, tapi nggak cinta sama keturunan Nabi Muhammad. Ini tuh balik, hadirin. Ini salah kaprah. Cinta sama Nabi Muhammad luar biasa, agung, luar biasa. Bikin maulid, bikin acara Nabi Muhammad. Tapi cucunya ditelantarin, hadirin. Ini salah. Sampai kenal gak Gus Asrori
yang di Surabaya. Itu Gus Asrori kalau diundang acara maulid, beliau duduk di depan, diperhatikan satu-satu mukanya. Kagak ada cucunya Nabi, dia pulang lagi. Ditanya, Gus, kok pulang? Oh nopo kan pulang? Kata Gus Asrori, si Indi putunya Nabi. Mana cucunya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pengen lihat cucunya. Dilihat Nabi Muhammad cucunya. Kalau ada cucunya Nabi Muhammad, timbullah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Untuk apa cinta Nabi Muhammad kalau kita nggak ada kecintaan sama cucunya Nabi? Kalau orang udah cinta kepada cucunya Nabi, insya Allah akan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, belum tentu cinta sama cucunya Nabi. Karena Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus yang dikatakan hujan susu, tahu hujan susu di Aden? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, keramat luar biasa hadirin, diakui kekeramatannya beliau. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, orang yang tidak cinta dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, sebetulnya saya tidak mau membahas ini hadirin. Kenapa? Karena para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita jarang betul yang menerangkan masalah ini hadirin. Jarang yang menerangkan masalah ini, betul apa betul? Jarang yang menerangkan masalah ini. Kenapa? Karena di hatinya banyak bulunya hadirin, banyak penyakitnya, hasud, dengki, itu banyak penyakit. Mau nggak mau kata guru saya, silakan terangin masalah ini hadirin. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, orang yang tidak mencintai keturunan Nabi ada 3 hadirin. Yang pertama anak munafik. Yang pertama munafik. Yang kedua anak zina. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, waktu istrinya lagi haid, dihantam juga sama lakinya, dihajar juga. Jadilah anak itulah orang yang cinta, yang benci dengan Habib, antara 3 hadirin. Tinggal kita pilih yang mana. Nauzubillah. Mudah-mudahan pian kadada semuanya nih. Ya, mudah-mudahan pian orang-orang yang masya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena itu cinta Muhammad Al-Bait nggak ada obatnya di apotek hadirin. Pelnya tuh di apotek kagak ada. Karena kenapa? Karena cinta Mahabahib nggak cukup untuk cium tangan saja. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, saya punya datuk. Ada orang nanya kepada Habib Hasan bin Saleh, ya Habib Hasan bin Saleh, apa hukumnya orang cium tangan kepada zuriat Nabi SAW? Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wasilah untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena mahabbah di sini hadirin, bukan di mulut. Mahabbah di hati, bukan di lisan. Habib, ulun cinta sama Pia. Bisa orang ngomong cinta, tapi di hati nggak bisa diterapkan hadirin. Makanya kata guru saya Habib Ahmad bin Husin Assegaf, orang awal tuh kalau disuruh-suruh sama Habib, disuruh begini, disuruh ini dengan kebaikan, itu ibadah hadirin. Itu ibadah. Karena mahabbah dengan Ahlul Bait ini bukan haram, naudzubillah. Bukannya sunnah, bahkan wajib. Habib Zain bin Habib Zain Al-Idrus, orang Martapura kalau nggak salah, itu ponakannya beliau Habib Idrus Al-Idrus, ketua Robito. Iya, ketua Robito Habib Zain kalau nggak masih hidup, apa sudah meninggal, wallahu alam. Katanya kata orang Habib Zain Al-Idrus, orang yang disuruh-suruh sama habaib itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Itu mahabbah Ahlul Bait itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Ini Habib Zain Al-Idrus yang berbicara hati. Makanya tanamkan cinta kita. Orang biar beribadah bagaimanapun, kalau nggak ada kecintaan sama Ahlul Bait, percuma hati. Habaan manzura, nggak membekas di hati kita. Tapi kalau orang cinta dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan membekas di hati kita. Kenapa? Matinya husnul khatimah hadirin. Itu yang kita cari, mati husnul khatimah. Berapa banyak para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, mereka bukan banyak karangannya, mereka bukan banyak muridnya. Yang aku takutkan mati. Nyebut apaan? Nyebut mobil, nyebut utang, suruh bilang la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Itu hadirin. Ada orang nggak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, suruh pakai siwak. Suruh pakai siwak. Ada bawa siwak nggak? Ada. Mahalan mana siwak merokok? Assalamualaikum. Mahalan mana siwak merokok? Mahalan rokok berapa Samsu? 30, apal tuh. Siwak ini paling-paling 15.000. Ya, Siti Fatih, Serina Ali cemburu dengan siwak. Orang perempuan boleh gak pakai siwak? Boleh. Udita ya utat iraq bisa bifadriha. Ma khafta minni ya araku araka. In gulta min ahli kita wa talquta ma khafta minni araku araka. Hai siwak, kata Serina Ali, engkau telah mempermainkan bibir istriku Siti Fatimah. Seandainya engkau boleh aku bunuh, akan kubunuh engkau karena nggak ada nyawanya. Cemburu Serina Ali. Makanya kalau ada orang nggak bisa nasa, suruh pakai siwak. Siwakin. Siwak pakai angka 8. Beb, nggak bisa juga Beb nyebut kalimat la ilaha illallah Beb, suruh baca surat Ar-Ra'du. Beb, nggak bisa juga Beb baca surat Ar-Ra'du, nggak bisa juga, injak lehernya, mati insya Allah. Ini siwak luar biasa hadirin. Ini mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki orang pakai siwak. Keluar rumah pakai siwak. Yang saya hormati, saya nggak bisa panjang lebar. Sebetulnya saya paling berat duduk di atas kursi banyak para guru saya, karena kurang semangat. Kalau saya semangat mungkin bisa ambil 1,5 jam. Karena kondisi saya di kemarin di pesawat saya pingsan hadirin. Saya pingsan, istri saya nangis-nangis, pingsan, saya nggak kuat, kurang darah, kirain sudah get out, sudah meninggal, nggak tahunya saya masih hidup, alhamdulillah. Saya di pesawat kemarin saya pingsan hadirin, nggak kuat udah. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, inayah, kesehatan, bisa bertemu kepada pian-piannya. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini selamat, panjang umur insya Allah hadirin, insya Allah mudah-mudahan hajatnya digabul pada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Khosi Al-Baqi. Semoga apa yang telah disampaikan beliau sama-sama kita bisa pedoman nih untuk selanjutnya kita jadikan sebagai bekal hidup kita di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat para pecinta majelis Maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita masuki acara doa. Terima kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib Ashraf dari Barabai serta Ayahanda Habib Sulaiman Al-Rashid yang telah membacakan doa. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan peringatan Maulid Rasul yang kita laksanakan di Majelis Taklim Sabilal Muqtadin Andang pada kesempatan sore hari ini. Dan kami sekali lagi atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas kedatangan sang pian bertahan, tapi khusus kepada para habaib yang telah sudi untuk menghadiri kegiatan pada kesempatan sore hari ini, kepada guru-guru agama, kepada alim ulama, dan juga kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sulawesi Tengah. Dan marilah sama-sama kita tutup, kita akhiri untuk